Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi sentral rohani pada hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur di hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan telah membangunkan kembali kami dari tidur lelap kami masing-masing. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, Tuhan, perkenankan kami untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani buat kita semua di hari ini tertulis di kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama. Demikian isinya: kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Mahatma Gandhi pernah berkata, sewaktu dia mahasiswa, ia amat menaruh perhatiannya atau minatnya kepada ketokohan Yesus Kristus, yaitu melalui khotbah-khotbah para misionaris saat itu, khususnya tentang khotbah Yesus di bukit. Ia menjadi yakin bahwa kekristenan adalah jawaban yang tepat bagi sistem kasta yang berlaku di India berabad-abad saat itu. Namun pada suatu hari ia pernah ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Akan tetapi setelah dia tiba di pintu gereja, dia dihentikan oleh pengurus gereja dan dia diberitahu kalau mau ikut kebaktian, Anda harus melakukannya di gereja yang khusus untuk orang-orang kulit hitam, yaitu tempatnya tidak sama dengan gereja yang dihuni oleh mereka-mereka yang berkulit putih. Menerima pemberitahuan tersebut, dia atau Mahatma Gandhi menjadi kecewa. Kemudian dia pergi untuk meninggalkan gereja tersebut, dan seterusnya tidak lagi pernah kembali untuk datang ke gereja itu. Hanya dengan adanya perbedaan, maka kesediaan untuk saling menerima jadi hilang. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk saling menerima sebagaimana sesama, walaupun ada perbedaan di antara kita. Dan memang dapat dikatakan adalah menjadi kodrat manusia bahwa manusia memiliki kelemahan dan keistimewaan, atau tidak ada manusia yang hidupnya sempurna. Ada kelebihannya, ada juga kelemahannya. Tentu ada dia punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, namun ada kelemahan yang dia miliki, namun orang lain memiliki kelebihan tentang kelemahannya yang dia miliki. Maka untuk hal itulah kita diingatkan untuk saling menerima.
Yang artinya kita diingini oleh Tuhan untuk saling membangun dengan memanfaatkan kelebihan dan kelemahan yang ada. Kelebihan dan kelemahan yang ada itu bukan menjadi suatu alat untuk saling menjauh, untuk saling tidak memperhatikan, tetapi kelebihan dan kelemahan yang ada di antara kita, dan itulah yang juga kita miliki, itu adalah sebagai kesempatan untuk saling menopang, saling memperhatikan, saling mendukung. Untuk hal itulah Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut menyadari bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, juga sebagai makhluk hidup, kita hidup adalah saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang hidup oleh dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri, tetapi antara individu yang satu dengan individu yang lain sebenarnya adalah saling membutuhkan. Misalnya, hanya untuk makan saja pun kita akan menyadari betapa pentingnya hidup untuk saling membutuhkan, dan betapa terlihatnya di sana dengan sangat jelas keterhubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Misalkan seorang petani yang menanam padi, dia membutuhkan orang lain, misalkan pasar, dan pasar juga membutuhkan konsumen sebagai pembeli dari jualannya. Maka dari petani sampai konsumen adalah terdiri dari pribadi-pribadi atau individu-individu yang saling menghubungkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, sebagaimana yang dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Maka kekuatan, kelebihan yang kita miliki, keistimewaan yang kita miliki, itulah menutupi kelemahan yang ada di antara kita, atau kelemahan yang ada di kita. Itulah menjadi hal yang ditutupi oleh kelebihan teman-teman kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini adalah harmoni yang terdiri dari beberapa nada yang berbeda-beda, baik suara, tempatnya, namun bentuknya. Namun jika dimainkan dengan baik, akan terdengarlah suara yang nyaring dan merdu, yang enak didengarkan oleh telinga. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang menjadi siraman rohani atau santaran rohani kita hari ini semakin membaharui pemahaman kita tentang arti dan fungsi hidup kita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Mazmur 133 mengisyaratkan tentang persaudaraan yang rukun. Itu akan terjadi bila mana ada duduk bersama, bila mana ada kebersamaan di antara mereka. Dengan hal itulah, untuk hari ini, dalam hal melanjutkan tugas kita, marilah kita saling melengkapi, saling menerima, saling membangun. Dan itulah yang diingini oleh Tuhan dari kita untuk tujuan hidup kita, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Selamat menikmati hidup yang bersama, selamat menikmati sukacita bersama, sebagaimana yang akan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat Tuhan, karena
karena Tuhan telah mengingatkan kami betapa pentingnya hidup untuk saling menerima dan saling membangun di tengah-tengah perbedaan yang ada. Sesulit apapun jalan yang kami akan jalani, seberat apapun beban yang akan kami pikul, bila kami saling melengkapi, saling menerima, saling memperhatikan, semuanya akan menjadi ringan dan kami akan merasakan kehidupan yang lebih. Sertai kami seluruhnya di dalam setiap langkah dan pekerjaan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Oras.